Gimana kabar hari ini, Bu Anis? Alhamdulillah baik ya, walaupun panas ya Pak Eko ya, tapi oke lah so far so good ya. So far so good. Iya. Semangat hari ini level berapa semangatnya? Karena udah siang levelnya menurun ya, tadi Menurun. pagi 10, sekarang levelnya ya 7, 8 Oh, gitu. 78. Ini masih 78. bagus ya. Walaupun di siang hari Iya, levelnya masih 8. udah jam-jam kritis. Jam kritis, jam rawan. Baik Bu Anis, di sini kita ada jadwal untuk supervisi akademik, di mana salah satu bagiannya ada praobservasi. Jadi kita ngobrol santai dulu berkaitan dengan apa nanti yang menjadi fokus Bu Anis pada saat supervisi. Nah, pertama nanti ini kelas yang diajar kelas berapa ini nanti Bu? Ini nanti kelas 10. Kelas 10 untuk konsentrasi kalian Animasi. animasi. Di kelas 10 animasi. Oke, ini sudah pertemuan berapa dengan anak animasi? Pertama masuk itu kan sekitar mungkin ini ke-5 atau ke-6 ya, Ke-5 ketemu atau sama anak-anak. Ke-5 atau ke-6 ya. Oke, jadi ini pertemuan ke-6 ya untuk Ya. animasi. Nah, nanti pada saat saya observasi di kelas Bu Anis, apa yang menjadi fokus yang akan saya amati dari kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang kemudian akan dilaksanakan oleh Bu Anis di kelas nanti? Ya, berarti yang ini saya ya, yang milih saya yang pengen diamati apa gitu ya. Iya. Kurangnya saya kali ya untuk bahan saya refleksi ya Pak ya. Iya. Jadi kalau saya pribadi sih ya, saya merasa bahwa yang paling sulit saya lakukan ketika saya ngajar di kelas anak-anak itu adalah di bagian awal pembelajaran. Ya, khususnya untuk yang persepsi gitu loh. Karena saya merasa saya kurang bisa untuk memotivasi anak-anak. Itu sih yang jadi concern saya sekarang, itu gimana sih caranya supaya saya itu bisa lebih untuk motivasi anak-anak belajar. Oke, jadi di bagian awal persepsi ya. Kira-kira kalau saya berkata antara level 1 sampai 10, posisi kompetensi Bu Anis dari sisi persepsi ada di level berapa Bu? 5. 5, oke. Di level 5 berarti di tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah agak ke bawah. Agak ke bawah. Iya, 5. Baik, target Bu Anis nanti setelah kita lakukan supervisi ini, levelnya kira-kira inginnya di angka berapa kalau 1 sampai 10? Untuk kalau langsung 10 kan kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Jadi kayak pelan-pelan tuh paling enggak ya 8 gitulah. 8. 8 lah, 8 ya. Berarti Kan kita udah lumayan meningkat ya, dari 5 pengennya ke 8. Nanti kalau misalnya udah bisa kan meningkat lagi kayak gitu sih. berarti targetnya 8 ya? Oke. Semoga target. Nah, tadi fokusnya di persepsi, targetnya Bu Anis adalah di level 8 kalau 1 sampai 10. Nah, strategi yang dipersiapkan oleh Bu Anis supaya nanti pada saat observasi paling tidak di angka 8 itu apa Bu? Strategi saya ya. Iya, strateginya. Yang pertama pasti saya akan nanya sama teman sejawat saya ya. Jadi untuk sharing gitu loh. Kalau misalnya mereka di kelas itu cara untuk motivasinya seperti apa. Mungkin kalau dengan kita tanya ya ke teman-teman akan lebih buka insight saya untuk cara motivasi anak-anak tuh kayak gini gitu loh. Nah, mungkin juga saya nggak tahu ini termasuk bagian motivasi atau enggak ya, cuman mungkin supaya anak-anak lebih bersemangat tuh harus ada variasi dari ice breaking ya, sepertinya kayak gitu. Dan mungkin harus lebih banyak baca untuk gimana sih caranya kita untuk men-trigger anak-anak supaya lebih semangat, dan juga untuk saya sendiri ya, supaya saya juga lebih bisa mengarahkan anak-anak, motivasi anak-anak gitu aja. Baik, tadi sudah ada strateginya, ada 3 tadi ya Bu ya? Ya. Sharing dengan rekan sejawat, kemudian ice breaking, kemudian ada juga yang terakhir adalah literasi Saya atau sering membaca baca. dari referensi yang itu bisa dijadikan sebuah inspirasi untuk memulai persepsi di kelas. Coba saya lihat RPP-nya atau modul ajarnya Bu Anis. Oh ya, ini bisa. Ya semoga aja tuh strateginya udah masuk ke situ ya Pak ya. Iya. Semoga.
Oke, ini beberapa sudah masuk di sini. Nanti kita ketemu langsung di kelas untuk observasi. Oke. Assalamualaikum. Boleh hari ini saya belajar bersama kalian di sini? Boleh. Terima kasih, saya akan duduk di belakang ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good afternoon, everyone. How's life? How's life? How are you? Good? Saya good. Nggak ada yang mabuk. Always happy. Apa? You are happy? Oke, nggak ada yang apa? Lapar. Alhamdulillah makan di rumah ya di sini kan? Biasa ya. Oke. So, hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua ya. Oke. Do you still remember what did we do last week? Apa yang kemarin kita lakukan minggu kemarin? Nah, kemarin sudah revisi juga ya. Kita sudah ya. Oke, hari ini kita akan ke materi baru. Nah, tapi sebelumnya ini tuh ada hubungannya sama materi kita.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu Anis? Yang ini ya? Iya. Ya, alhamdulillah sehat. Walaupun suara agak sedikit parau ya Pak, tapi semangat lah. Semangat. Oke. Ini sedikit dulu apa sudah selesai masa flu-nya? Kayaknya mau Iya. Baik Bu Anis, ini kita ketemu lagi untuk sesi kali ini. Kita akan sedikit untuk berdialog berkaitan dengan kegiatan observasi atau supervisi akademik yang kemarin kita lakukan pada minggu kemarin hari Jumat ya. Iya, iya. Oke, bagaimana perasaan Bu Anis setelah mengikuti rangkaian supervisi akademik kemarin? Oh iya. Jadi kalau jujur awalnya waktu saat mau disupervisi itu kan grogi ya. Ya. Kayak semacam takut, tegang lah ya. Aduh ini gimana ya nanti pas saya ngajar dilihat gitu kan. Tapi setelah saya mengalami supervisi itu ternyata ya tidak semenakutkan dan tidak semenegangkan yang saya pikir gitu. Jadi ya seperti ngajar biasa, cuman kayak ada orang lain yang ikut belajar dengan kita gitu loh Pak. Jadi tidak semenegangkan yang saya pikirkan dan ya sudah mulai merasa oke, merasa nyaman dan saya kira nggak bermasalah kok kalau misalnya kita di seperti itu. Oke, jadi nyaman-nyaman saja ya? Iya. Oke, baik Bu Anis, kalau dihubungkan dengan kemarin pada saat praobservasi kita menetapkan sebuah fokus atau tujuan utama yaitu melihat bagaimana Bu Anis untuk melakukan apersepsi kepada siswa. Iya. Kemarin juga Bu Anis menilai diri sendiri di level 5. Nah, sekarang setelah observasi kemarin itu kira-kira levelnya ada di mana sekarang? Levelnya meningkat sedikit ya Pak ya. Angka setengah itu boleh nggak sih? Boleh. Ya mungkin sekitar berapa ya, 6,5 sampai 7 lah gitu. Nggak terlalu signifikan, tapi paling nggak itu ada peningkatan sedikit ya. Walaupun nggak sesuai yang awalnya kan saya targetnya di 8, tapi ternyata belum bisa mencapai itu. Jadi ya 7 lah. 7 ya? Iya. Berarti ada peningkatan dari 5 ke angka 7. Apa yang membuat Bu Anis menilai bahwa sekarang saya levelnya sudah meningkat di angka 7? Kemarin tuh kalau menurut saya ya itu mereka sudah mulai ketika saya awal-awal ya kan waktu itu aplikasinya saya ngasih gambar ya supaya anak-anak mau jawab dan kebetulan pada saat itu kan lumayan banyak yang aktif jawab walaupun mungkin kesannya agak sedikit chaotic gitu ya Pak, tapi mereka jawab gitu loh, mereka antusias. Jadi di satu sisi ya oke lah berarti sudah mulai berhasil. Mungkin di satu sisinya saya belum terlalu bisa untuk mengondisikan anak-anak supaya nggak se-chaotic itu gitu loh. Itu sih yang saya rasakan kemarin. Oke, berarti apersepsinya sudah dinilai berhasil ya Bu ya kemarin ya? Iya, kalau sesuai target belum ya, belum. tapi sudah ada peningkatan gitulah. Baik, saya mohon izin menyampaikan hasil observasi saya berkaitan dengan apa yang sudah Bu Anis lakukan di kelas kemarin pada hari Jumat. Yang pertama, saya memberikan nilai Bu Anis kalau dari level angka 1 sampai 10 untuk apersepsi ini levelnya sudah di 8 menurut saya Bu. Ya. Jadi ada hal yang membuat saya menilai sudah di level 8. Yang pertama, saya melihat sudah diawali dengan speaking sesuai dengan rencana kemarin ya. Kemudian di speaking itu Bu Anis juga sudah memancing siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kalau memang ada yang masih malu-malu, Bu Anis berusaha untuk mencoba memancing lagi supaya mereka mau untuk menyampaikan pendapatnya. Itu. Kemudian yang berikutnya media juga sudah dimanfaatkan. Kemarin kita menggunakan proyektor ya. Iya, sederhana. Tapi itu sudah cukup membantu anak-anak untuk fokus ke layar.
Dan hal itu yang membuat saya memberikan penilaian 8 di Bu Anis. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang apa kira-kira yang kalau di Bu Anis tadi masih di level 7 ya. Ini yang ingin dilakukan supaya kegiatan persepsi ini bisa meningkat dari rencana Bu Anis. Terima kasih Pak Eko ya. Tadi menurut saya 7 ternyata 8 ya. Itu 8, bikin ya. saya jadi semangat gitu. Semangat, ya. Bahwa oke, berarti mungkin pengembangannya ya saya harus cari variasi ya. Selalu harus cari variasi baru untuk ice breaking di kelas supaya anak-anak itu awal bisa fokus dan otomatis nggak bosan ya. Kalau awalnya udah membosankan kan pasti kamu belajarnya nggak menyenangkan. Yeah. Jadi saya harus cari ice breaking yang itu tadi variasi. Misalnya kemarin kita pakai gambar, nanti next mungkin ya pakai apa ya kayak games gitu mungkin yang bisa dipakai untuk memulai pembelajaran, tapi otomatis yang sesuai dengan ini ya topik pada saat itu kayak gitu sih Pak. Harus cari variasi lain Untuk ice breakingnya. iya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mencari variasi lain? Ada referensi ya, Referensi. ya. Jadi referensinya dari mana nih? Oke, referensi biasanya satu mungkin bisa tanya teman ya. Yang kedua, sekarang kan banyak media sosial ya Pak ya. Ada YouTube, ada kalau di bahasa Inggris kan ada kayak British Council, kayak ada ISL. Di situ kan banyak juga untuk referensi ice breaking. Mungkin saya bisa nyarinya di sources itu. Gitu. Kalau tadi ada tanya teman, kira-kira ada nggak teman Bu Anis yang dari sudut pandang Bu Anis yang sangat baik persepsinya atau sangat baik dalam mencairkan suasana dengan ice breaking? Kalau untuk ice breaking ya yang mencairkan suasana, teman saya yang paling oke itu kan orangnya ceria ya, itu Yeah. Pak Muklisin. Pak Muklisin. Iya, karena dia banyak ide dan pinter untuk membawa suasana ceria gitu loh. Jadi mungkin saya harus banyak belajar banyak tanya ke beliaunya. Ya. Iya, ini rencana kapan ini bertemu dengan Pak Muklisin untuk apa sharing atau berbagi pengalaman berkaitan dengan ice breaking? Ya secepatnya ya Pak ya. Supaya nanti besok kan saya ada ngajar kan. Yeah. Nah, mungkin bisa nanti kalau sekolah ya. Jadi besok itu ada ice breaking baru buat Ice anak-anak. breaking baru. Iya. Selalu ada yang baru nanti berarti ya. Hopefully Breaking ya, ya, semoga. Karena Jadi- kalau sama-sama aja itu ya anak-anak udah bisa nebak kan. Oh pasti ini Bu Adi ice breakingnya ini aja. Oke, jadi rencananya bertemu dengan Pak Muklisin Hmm. nanti pulang sekolah ya. Kebetulan juga satu MGMP di bahasa Inggris dengan Bu Anis. Ya. Baik Bu Anis, ada cara lain nggak untuk supaya ice breakingnya bisa lebih menarik lagi? Kalau tadi ada referensi dari YouTube, kemudian ada tanya teman, atau mungkin punya alternatif cara lain yang bisa dilakukan? Kalau misalnya ini tuh ada lembaga gitu ya Pak ya, yang mengadakan semacam kayak workshop kan biasanya ada ya. Nah itu saya pengen ikut Pak. Ikut workshop tadi Iya ya? ikut workshopnya itu. Nah, selain nambah teman baru kan juga bisa nambah ilmu saya dari orang-orang yang expert. Bisa kalau workshop kan pasti mengundang orang yang berpengalaman ya, yang ahli, jadi kan bisa tanya ahlinya langsung. Oke. Jadi kalau bisa saya menggali kesimpulan. Jadi yang pertama tadi apa yang akan dilakukan oleh Bu Anis? Dari variasi itu tadi ya, variasinya lewat YouTube ya, atau media sosial lain yang sama sumber-sumber belajar yang ada hubungannya sama bahasa Inggris ya pasti. Terus yang kedua saya tanya teman yang memang menurut saya orangnya itu kreatif. Terus sama yang terakhir tadi itu ya ini mengikuti kayak semacam pelatihan atau workshop, karena kan kita bisa dapat informasi langsung dari ahlinya. Baik, untuk workshop ini targetnya kira-kira kapan ini Bu? Ikut workshop berkaitan dengan penguatan pelajaran khususnya di ice breaking.
targetnya ya. Pokoknya kalau ada workshop yang apa, karena kan kadang saya nggak tahu ini ya kapan ada workshopnya untuk ice breaking atau untuk yang materi lain. Misalnya memang itu ada dalam waktu dekat ya join gitu ya. Berarti sesegera mungkin Iya, ada kesempatan langsung. Iya, kalau ada kesempatan langsung gitu. Baik Bu Anis, di akhir sesi ini mungkin bisa disampaikan sebuah pendapat atau perasaan setelah sesi dari pasca observasi ini. Jadi tadi kan Bu Anis sudah membuat sebuah rencana, kemudian siapa saja yang terlibat dan waktunya kapan, kan sudah semua. Sekarang mungkin refleksi dari Bu Anis sendiri dengan setelah kita melakukan rangkaian supervisi akademik ini dimulai dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Awalnya ketika Pak Eko menghubungi saya untuk supervisi, otomatis saya kaget ya, saya grogi, saya takut karena waduh kok saya tiba-tiba di supervisi kan gitu. Tapi ternyata setelah kita tahu bahwa supervisi kan bukan menilai, betul ya, tapi kayak semacam apa? Permasalahan apa yang kita punya kan disampaikan nanti supaya ada solusinya, artinya kayak gitu. Setelah saya tahu itu ya alhamdulillah, jadi apa groginya itu menurun. Kemudian ketika saat proses supervisi itu ternyata tidak menakutkan yang saya pikir, jadi ya nyaman-nyaman saja, oke. Dan saya rasa memang supervisi itu perlu ya dilakukan untuk bahan kita refleksi juga, saya kurangnya di mana, berarti saya harus mencari solusinya itu bagaimana. Kalau ada supervisi kan semacam curhat ya Pak. Ya. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Bu Anis. Di akhir sesi ini ada coba rencana pengembangan diri nanti yang bisa diisi oleh Bu Anis. Oh iya. Rencana Pengembangan diri. saya tulis ya. Oke, tadi sudah diisi lembar rencana pengembangan diri. Mudah-mudahan nanti kemampuan Bu Anis dalam pengelolaan pembelajaran, terutama pada saat persepsi nanti bisa meningkat terus. Semangat Bu Anis ya. Semangat. Terima kasih, sampai ketemu di supervisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.